wabarakatuh, Ibu Elis. Waalaikumsalam, Pak Panji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sama-sama sehat. Ibu, saya minta izin waktunya sebentar untuk berdiskusi ataupun ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan berikan kepada Ibu. Diizinkan nggak Ibu? Oh iya, silahkan, dengan senang hati. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya. Alhamdulillah diizinkan. Jadi pertanyaan ini seputar bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Ibu di sini selaku pimpinan sekolah di SDN Perigi 01, bagaimana nanti Ibu menanggapi ketika memang ada permasalahan di sekolah ataupun permasalahan pribadi Ibu, apakah nanti cara memutuskannya seperti apa. Jadi ada beberapa pertanyaan, izin Ibu yang saya ingin tanyakan. Oh iya, silahkan. Iya Ibu, jadi pertanyaan pertama itu bagaimana Ibu selaku kepala sekolah di SDN Perigi 01 untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Oh iya, baik Pak Panji, terima kasih nih. Susah ya pertanyaannya. Jadi gini, mungkin saya ke dilema etika ya dan bujukan moral itu. Jadi gini, kita identifikasi dulu bahwa definisi dari bujukan moral itu adalah di mana ada versus benar dan salah, yang nanti melibatkan nurani ya, atau ada suatu perasaan gitu kan. Tetapi kalau dilema etika itu adalah lebih kepada suatu permasalahan dua versi, benar dan benar, sehingga saya memutuskan itu perlu ketelitian, perlu kehati-hatian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu sebelum saya memutuskan itu perlu saya menganalisis, mengidentifikasi suatu permasalahan agar nanti keputusan itu berdampak positif untuk suatu organisasi. Mungkin seperti itu. Oke Ibu, jadi terkait tadi dilema etika dan bujukan moral. Kemudian bagaimana Ibu ketika pada saat pengambilan keputusan, terutama kalau misalkan ada kasus tentang nilai kebajikan, entah dilema etika ataupun bujukan moral, bagaimana Ibu menyikapi ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tentunya tadi kita tidak terlepas dari kalau dalam bahasa agamanya tabayun ya. Ketika ada suatu permasalahan itu kita nggak ujuk-ujuk kita dengar ada suatu permasalahan atau lihat atau dengar lah dari satu. Biasa kan permasalahan itu muncul kan kita karena berdasarkan informasi nih. Bu ada kejadian bla 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 gitu kan. Nah kita tidak boleh sebagai seorang pemimpin langsung menjas atau mengambil satu keputusan. Kita cek dulu kebenarannya, apakah itu benar. Ternyata setelah kita identifikasi, kita pelajari atau kita analisis, ternyata oh ini benar ada kejadian. Tapi ini juga benar gitu kan, sehingga kita harus mempertimbangkan bukan untung rugi di sini, lebih kepada kemanfaatan untuk organisasi lah, untuk orang banyak. Jadi bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi saya atau pribadi seseorang yang memasukkan antara like and dislike seperti itu, tapi lebih kepada keputusan sesuai dengan aturan. Oke, berarti keputusan sesuai aturan dan memang keputusan ini memang terbaik untuk bersama-sama. Iya, untuk kebersamaan. Oke, untuk selanjutnya Ibu, ada nggak hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu kasus atau dilema etika? Ada nggak langkah-langkah efektif lainnya? Tadi kan ada musyawarah, mementingkan kepentingan bersama, ada nggak langkah yang misalkan yang lebih efektif lagi selain itu Ibu? Tentu ada ya, karena kita ini suatu lembaga pendidikan ya, untuk lebih efektif dan efisien supaya keputusan itu mudah didapat, kita punya SOP, ya kita punya aturan, kita punya rule, sehingga ketika ada yang melenceng itu kita mudah, tidak perlu lagi saya berdiskusi bagaimana, karena kita dari awal sudah kita sosialisasikan SOP kita seperti apa, sehingga ketika ada terjadi suatu yang tidak kita harapkan, mudah memutuskannya seperti itu. Oke, berarti ada langkah-langkah selanjutnya seperti kita punya SOP yang ada di sekolah, kita ikuti aturan yang memang sudah berlaku. Kemudian Ibu, kira-kira ada nggak ketika memang ada tantangan yang tersendiri ketika Ibu mengalami sebuah kasus di sekolah kita nih, entah kasus apapun, entah antara guru, entah ataupun tentang murid, atau mungkin tentang hal-hal yang lain, ada nggak sebuah tantangan ketika Ibu pada saat mengambil keputusan itu sendiri? Ada ya, udah pasti ada. Namanya manusia itu kebanyakan kan tidak ingin disalahkan, tidak mau disalahkan. Rata-rata mereka merasa benar menurut versinya dia sendiri gitu kan. Nah, kata sang ini saya yang benar, dia yang salah, dan seterusnya seperti itu. Oleh karena itu kita harus melihat kembali kepada sisi pertama, kita lihat SOP, kita lihat prosedur, kita lihat regulasi, lihat aturan. Nah, mana nih yang lebih banyak pelanggarannya gitu, atau misalkan sehingga saya dalam memutuskan itu tidak berat sebelah, atau kita dari sisi kemanusiaan barangkali
kenapa dia berbuat seperti itu. Kita juga tidak boleh langsung menjas bahwa si A ini salah, tapi kita cari tahu dulu latar belakang kenapa dia sampai begini. Minimal kita memberikan kesempatan dia untuk memberikan alasan kenapa dia sampai seperti ini, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu bukan atas dasar keputusan yang diktator atau otoriter, tapi berdasarkan kesadaran gitu, kesadaran sendiri. Kira-kira kalau misalkan Bapak melakukan ini, sebaiknya Bapak ibaratkan hukuman, hukumannya itu seperti apa? Nanti dia sendiri yang akan mengeluarkan itu, sehingga itu akan disepakati oleh bersama-sama dan kembali kepada untuk kepentingan bersama, Pak. Untuk satu kelompok atau pribadi sebagai pemimpin seperti itu. Oke Ibu, jadi memang segala keputusan yang Ibu ambil itu memang mengarah bagaimana nih kepentingan bersama ya, kemajuan bersama. Kemajuan bersama baik untuk guru-guru, siswa ataupun kepentingan untuk sekolah. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, ada nggak ketika Ibu mengambil sebuah keputusan itu, apakah Ibu hari itu langsung memutuskan hari itu juga ketika ada masalah, atau mungkin Ibu lihat dulu permasalahan seperti atau Ibu pikirkan dulu, atau memang hari itu juga Ibu pada saat menyelesaikan masalah? Tergantung permasalahannya ya. Jadi masalah itu begini Pak, ada yang harus saat itu juga segera diputuskan, ada yang perlu pertimbangan atau kita perlu konsultasi dengan mungkin guru-guru senior atau bahkan mungkin oleh atasan kita atau dengan seorang ahli seperti itu. Jadi seorang pemimpin yang baik tidak akan harus pandai atau memilah mana keputusan yang harus diputuskan saat ini juga, mana yang harus dikonsultasikan. Tergantung permasalahannya. Berarti bagaimana tergantung permasalahannya Ibu ya, baru nanti bagaimana cara mengambil keputusannya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor-faktor lain ini, entah baik seseorang ataupun hal-hal lain yang menurut Ibu tuh yang membantu Ibu pada saat mengambil keputusan? Pasti ada ya, pasti ada. Ketika saya memutuskan suatu permasalahan itu, tentunya untuk hal-hal yang tadi berat, untuk hal-hal yang perlu pertimbangkan, nanti kalau misalkan ada saya ambil begini, ada dampak seperti ini, dampak seperti itu, mungkin saya perlu konsultasi dengan apakah dengan guru senior atau mungkin dengan seorang, karena kita punya pengawas ya, atau dengan pengawas, atau mungkin dengan kelompok kerja di gugus ya, kita kan ada gugus nih, atau mungkin juga dengan K3S, kelompok kerja kepala sekolah. Jadi tergantung menurut kita kan punya kapasitas nih. Menurut saya nih, saya perlu konsultasi dengan K3S misalkan, dengan Persatuan Para Kepala Sekolah. Tapi kalau misalkan masalahnya tidak terlalu berat, mungkin saya cukup berkonsultasi dengan pengawas, Pak ini bagaimana dan sebagainya. Atau mungkin masih kita dalam intern kita saja cukup dengan guru senior atau dengan komite gitu kan. Jadi kita lihat lagi seberat apa atau sepelik apa itu permasalahan seperti itu. Oke, berarti tetap melihat dari permasalahannya seperti apa, bisa melibatkan orang di luar sekolah, atau mungkin selaku prerogatif selaku para sekolah juga bisa memutuskan, tapi ada juga melibatkan guru senior ataupun pengawas dan yang lain-lainnya. Ya Ibu, di pertanyaan terakhir, ketika pada saat Ibu mengambil keputusan, entah itu keputusan benar dan benar atau benar dengan salah, ada nggak ketika pada saat mengambil keputusan tersebut berdampak positif kepada Ibu ke depannya misalkan, atau mungkin kepada sekolah? Gimana Pak, diulang lagi ya? Ketika nanti ada permasalahan, Ibu kan udah mengambil sebuah keputusan di sekolah nih, permasalahan itu Ibu memilih antara benar dan benar atau benar dengan salah. Ketika sudah mengambil sebuah keputusan, ada nggak yang Ibu pikir, oh ini ternyata baik juga buat saya, oh baik juga buat sekolah gitu setelah? Tentu ada ya Pak ya, setiap kita atau keputusan yang kita ambil, contoh yang sederhana ya. Saya memutuskan guru-guru itu misalkan setiap pagi harus nyambut siswa, ya setiap pagi. Itu kan ada pro dan kontra tuh di awal, gitu kan. Tapi setelah saya jadikan itu sebuah SOP atau sebuah aturan, ternyata dampaknya positif gitu loh, buat baik sambutan dari orang tua, terus siswa juga, terus guru-guru juga. Jadi pagi-pagi itu ada menyapa anak dan kita ada tugas yang ketika yang piket datangnya lebih awal dan sebagainya. Itu dampak positifnya ya. Dampak negatifnya itu tadi antara yang kontra itu ya terjadilah, tapi itu adalah dinamika ya, namanya pro kontra itu biasa. Setiap kali perubahan pasti ada dinamika seperti itu, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan
saya selalu berusaha masalah yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Jadi bagaimana kita meminimalisir suatu permasalahan agar tidak terjadi konflik, agar tidak perlu memutuskan sesuatu yang terlalu berat seperti itu. Oke, Ibu sangat luar biasa jawaban-jawaban dari Ibu. Ini juga hal-hal baru menurut saya, karena ini kan materi memang saya masih pelajari juga, makanya saya butuh referensi selaku Ibu di para sekolah di SD Negeri 1. Ternyata pengambilan keputusannya menurut saya itu sangat sangat tepat sekali ketika ada beberapa permasalahan ada di sekolah. Jadi Ibu mungkin cukup sekian dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, jawabannya itu sangat luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu dan maaf kalau sudah Sama-sama mengganggu Pak Panji. waktunya. Mudah-mudahan tidak cepat puas dengan apa. Siap. Supaya Pak Panji juga terus belajar ya, mencari referensi yang lain-lain lagi. Saya juga mohon maaf kalau ada jawaban yang dianggap tidak tepat. Yaitu cuma itulah yang saya mampu saya bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum, sama-sama. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar mau terkait wawancara bagaimana Pak Aul menjadi kepala sekolah di SD Albaina ya. Ya, bagaimana nanti memutuskan sebuah masalah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Aul. Diizinkan Pak? Ya, diizinkan. Siap. Insya Allah. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana Pak Aul mengambil sebuah keputusan. Jadi bagaimana Pak Aul selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, bicara tentang dilema etika, memang secara pengertian adalah bagaimana kita menghadapi masalah sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral itu ada yang benar dan ada yang salah. Nah, dalam hal ini ketika terjadi permasalahan seperti itu, yang harus kita identifikasi adalah kita menganalisis dulu permasalahannya seperti apa, terus kebermanfaatannya seperti apa, dan juga bagaimana bisa menemukan solusi yang paling terbaik, yang paling bijak untuk dilakukan dalam sekolah. Berarti ngambil langkah-langkah keputusannya tadi sudah jelas, tapi ada nggak langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Aul berikan ketika menemukan salah satu kasus dari dilema etika atau bujukan moral? Ada nggak langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya? Iya, yang pertama yang harus dilakukan menurut saya yaitu pertama harus dianalisis dulu. Dianalisis permasalahannya seperti apa. Setelah itu nanti baru kita akan tindak lanjut ke subjek orangnya masing-masing terkait dengan permasalahan tersebut. Setelah itu baru kita ambil tindakan. Setelah ambil tindakan baru yang terakhir adalah langkah solusi yang paling terbaik dari keduanya. Oke, kira-kira pada saat mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral, ada nggak misalkan tantangan tersendiri kita ketika Paul menjadi kepala sekolah, ada nggak tantangan tersendiri pada saat mengambil sebuah keputusan? Iya, memang ketika tantangan dalam mengambil keputusan itu pasti banyak, terutama dari internal kita, termasuk guru, terus dan tenaga pendidik atau siswa itu sendiri. Karena ketika mengambil keputusan harus melihat semua aspek, jangan sampai terlihat ini memihak atau tidak mengedepankan kepentingan para guru, kepentingan siswa dan kepentingan tenaga pendidik. Oke, berarti tadi ada beberapa langkah untuk mengambil sebuah keputusan atau tantangan yang diambil. Kemudian ketika dihadapkan sebuah permasalahan, ada nggak ketika menemukan sebuah masalah itu Pak Aul selaku DSD Albaina ini menyelesaikan, apakah hari itu juga diselesaikan atau mungkin ada langkah-langkah jadwal tertentu nih, misalkan diperhatikan dulu permasalahannya baru ditentukan keputusannya, atau ketika hari itu ada masalah hari itu juga langsung diputuskan? Iya, memang kalau ketika saya memimpin DSD Albaina Muhammadiyah itu lebih cepat lebih baik untuk penyelesaian permasalahannya. Memang harus diruntuh dulu dari A sampai Z terkait dengan permasalahan ini. Jangan sampai pun kita mengambil keputusan terburu-buru malah ceroboh, tapi kita betul-betul secara detail, kita teliti. Kalau memang bisa hari itu selesai, kita selesaikan hari itu. Tapi kalau memang misalnya
harus perlu pendalaman yang lebih dalam terkait dengan permasalahannya, kita memberi space waktu, tapi tidak terlalu lama ya, karena kalau semakin lama semakin memperkeruh suasana dan memperkeruh situasi. Oke, berarti sesuai dengan kebutuhan permasalahannya seperti apa ya Pak ya. Kemudian ada nggak faktor-faktor lain yang mendukung Pak Aul dalam mengambil keputusan? Entah Pak Aul menanyakan kepada bagian lain di sekolah atau bidang yang lain di sekolah sebelum mengambil keputusan, atau ada beberapa permasalahan yang Pak Aul mengambil keputusan secara sepihak gitu? Ada nggak faktor yang lain? Entah bertanya kepada siapa gitu atau mengambil keputusan? Oke, kalau faktor lain itu ada jelas, karena kita butuh pertimbangan yang matang ya dalam mengambil keputusan, entah dari wakil kesiswaan, entah dari wakil kurikulum, tergantung dari mana aspek permasalahan itu muncul. Jadi kita melihat berbagai macam pertimbangan dari pihak yang lain. Oke, berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat ya, entah bagian kurikulum atau guru-guru yang lain. Ini ada pertanyaan lain Pak untuk Pak Aul, kira-kira permasalahan yang dihadapkan di sekolah nih, ketika pada saat mengambil keputusan, ada nggak sisi positif baik dari Pak Aul sendiri selaku sekolah atau untuk guru misalkan, ada hal positif nggak ketika mengambil keputusan tersebut? Mengambil keputusan tersebut pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang pertama, sisi positifnya adalah ketegasan dari pihak sekolah atau pimpinan sekolah mengambil keputusan. Sisi negatifnya pasti setiap keputusan adalah tidak membuat semua orang nyaman, tidak membuat semua orang senang, tidak membuat semua orang merasa bahwa keputusan itu baik. Tapi yang menjadi garis bawah adalah setiap keputusan itu ketika diambil oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah, ini menjadi ketegasan buat selaku pemimpin agar oh iya ternyata Bapak pimpinan sekolah punya kebijakan yang memang melihat semua aspek dan melihat semua kebermanfaatan yang ada dan kemaslahatan semua yang Oke, Pak Aul, sebelumnya terima kasih. Itu beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait bagaimana Pak Aul mengambil keputusan selaku kepala sekolah di SD Balbaina. Semoga ini menjadi bahan masukan referensi buat saya ke depannya, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menginterview atau memberikan pertanyaan kepada Pak Aul terkait bagaimana keputusan Pak Aul mengambil selaku kepala sekolah di SD Balbaina. Pak Aul, terima kasih banyak. sama-sama. Oke, assalamualaikum Pak Aul. Waalaikumsalam.